warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini saya Feni Yuliawati akan membahas mengenai salinan resep. Berdasarkan pengertiannya, salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apoteker yang memuat semua keterangan resep asli dan keterangan sebagai salinan. Dilihat dari bahasa Latinnya, salinan resep disebut juga apograf, extemplum, abscript. Nah, salinan resep ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek. Namun, apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya, penandatanganan atau pencantuman paraf pada salinan resep dapat dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dengan mencantumkan nama jelas dan status yang bersangkutan. Ini merupakan contoh salinan resep. Ada 5 komponen tambahan yang wajib ada di salinan resep. Selain membuat keterangan yang termuat dalam resep asli, salinan resep harus pula memuat yang pertama, nama dan alamat apotek. Yang kedua, nama dan nomor surat izin praktek apoteker pengelola apotek. Yang ketiga, nomor dan tanggal penulisan salinan resep. Yang keempat, tanda det atau detur atau nedet atau nedetur. Yang kelima, tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek dan cap apotek. Nah, ini ada contoh penulisan salinan resep. Misalnya kita lihat ada kasus, ada resep seperti ini. Nah, di apotek hanya tersedia tamofennya saja, sedangkan teragramnya itu kosong. Maka untuk penulisan salinan resepnya adalah, untuk tamofennya ditulis det, kemudian teragramnya nedet. Yang det di sini artinya itu sudah diserahkan, sedangkan untuk teragramnya belum diserahkan karena kasusnya tadi obatnya sedang kosong di apotek. Nah, adapun contoh kasus yang lainnya, misalkan untuk tamofennya itu hanya tersedia 10 tablet saja, sedangkan teragramnya itu 20 tablet yang tersedia. Maka penulisan di dalam salinan resepnya untuk tamofennya ini det 20, mohon maaf, untuk tamofennya det 10 dan untuk teragramnya det 20. Jadi kemudian untuk pasien nantinya bisa menebus kembali untuk tamofennya sisa 20 tablet lagi dan teragramnya sisa 10 tablet lagi. Nah, kemudian untuk salinan resep biasanya dibuat apabila yang pertama ada keterangan atau tulisan iter pada resep yang artinya diulang. Yang kedua, pasien tidak membeli semua obat yang tertera dalam resep dengan kendala kekurangan biaya atau hal lainnya. Yang ketiga, obat yang diminta dalam resep tidak tersedia lengkap di apotek atau instalasi farmasi apabila apoteknya berada di rumah sakit. Selanjutnya, pengelolaan resep dan salinan resep. Resep dan salinan resep hanya boleh diperlihatkan yang pertama kepada dokter penulis resep atau yang merawat pasien. Yang kedua, pasien itu sendiri. Yang ketiga, petugas kesehatan. Dan yang terakhir, petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab mengatur resep atau salinan resep yang telah dikerjakan menurut urutan tanggal dan nomor urut penerimaan resep. Ini tujuannya itu untuk memudahkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau untuk memudahkan ketika mencari data-data yang diperlukan. Resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Artinya apabila kurang dari 3 tahun, resep itu belum boleh dimusnahkan. Yang kedua, resep yang mengandung narkotika itu harus dipisahkan dari resep lainnya.
Yang ketiga, resep yang disimpan melebihi jangka waktu 3 tahun dapat dimusnahkan. Nah, cara pemusnahannya itu yaitu dapat dilakukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain yang memadai oleh apoteker pengelola apotek bersama dengan sekurang-kurangnya seorang petugas apotek. Nah, berita acara pemusnahan harus dibuat saat resep dimusnahkan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan. Nah, untuk berita acaranya itu dibuat 4 rangkap yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek bersama sekurang-kurangnya seorang petugas apotek. Contoh singkatan lantit dalam resep atau salinan resep. Nah, dilihat berdasarkan waktunya. Yang pertama ada OHC atau yang artinya atau kepanjangannya omnivora cochlear, artinya tiap jam 1 sendok makan. OBHC omnibihoria cochlear, artinya tiap 2 jam 1 sendok makan, artinya tiap 2 jam sekali diberikan obat sebanyak 1 sendok makan. Atau O3HC omnitrihorio, yang artinya tiap 3 jam 1 sendok makan. PC postquenam, artinya setelah makan. AC antequenam, yang artinya sebelum makan. M atau mane, yang artinya pagi-pagi. V kepanjangannya vespere, yang artinya sore. N atau nocte, yang artinya malam atau nocturne. Dan yang terakhir diday, artinya sehari atau tiap hari. Nah, selanjutnya singkatan dilihat berdasarkan pemberian obatnya. IMM yaitu in manual medisi, yang artinya diserahkan ke dokter. DCF dakum formula, artinya berikan dengan formula atau tulisan dalam etiket. Ne iterator, yang artinya tidak boleh diulang. Iter 3 kali atau iterator ter, yang artinya diulang sebanyak 3 kali. DID artinya da in dimidio, yang merupakan artinya berikan separuhnya. D in duaplo, yang artinya da in duplo, berikan 2 kalinya. Jadi misalkan di resepnya diresepkan suatu obat 1 diberikan dalam jumlah 2 kali lipatnya, jadi diberikannya itu 2. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.